Pertandingan antara Turki dan Jepang selalu menyuguhkan tensi tinggi dan pertarungan yang ketat. Jepang adalah salah satu negara dengan basis penggemar terbesar di dunia voli, sementara Turki, entah mengapa, selalu mendapat sorakan dimanapun mereka bermain. Mungkin karena gaya bermain agresif mereka, atau ekspresi emosi yang lepas di lapangan. Turki bisa dibilang adalah musuh semua negara. Jika bermain di Amerika atau Brasil, penonton di sana pasti akan mendukung lawannya. Tak peduli siapapun itu, Jepang adalah kebalikannya. Turki versus Jepang adalah pertandingan terbaik di 8 besar ini. Pertemuan keduanya selalu berjalan dengan intensitas tinggi dan berakhir full set. Tahun ini, Turki datang dengan tekad kuat untuk mengulang sukses mereka di tahun 2023 saat terakhir mereka menjadi juara. Komposisi tim nyaris tak berubah, tetap bertumpu pada kekuatan utama seperti Melissa Vargas. Sebaliknya, Jepang tengah berada dalam fase transisi. Tahun 2025 menjadi momen regenerasi besar-besaran bagi Hinotori Nippon, dipimpin oleh pelatih baru, Ferhat Abbas, pelatih asing pertama dalam sejarah timnas putri Jepang. Yang menarik, Ferhat berasal dari Turki. Melawan negara sendiri dalam pertandingan penting tentu menambah ketegangan tersendiri. Ferhat Abbas dipercaya membangun ulang tim Jepang dari dasar. Pemain-pemain kunci seperti Sarina Koga dan Kotona Hayashi telah pensiun, sementara setter senior Koyomi Iwasaki walau masih yang terbaik sudah waktunya digantikan. Dengan mayoritas pemain muda, Ferhat menetapkan target realistis, masuk 4 besar di turnamen besar perdananya. Meski banyak wajah baru, identitas permainan Jepang tetap terjaga, pertahanan solid, kecepatan dalam pergerakan, dan daya tahan dalam rally-rally panjang. Inilah DNA voli Jepang yang tidak bisa ditiru dan tidak lekang meski dengan pergantian banyak pemain. Gaya Jepang sudah mendasar dan terus diwariskan sejak pelatihan dasar di tingkat terbawah. Di babak 8 besar, Jepang menurunkan line-up terbaik yang mereka miliki. Manami Kojima dan Satomi Fukudome, dua libero utama akhirnya bertemu di lapangan. Dua libero terbaik yang tentunya sulit untuk memilih satu di antaranya, dan Farhat memilih percaya keduanya dan memainkan mereka secara bergantian dengan spesialisasi masing-masing. Kojima difokuskan pada penerimaan servis, sementara Fukudome yang lebih lincah masuk saat Jepang melakukan servis dan bersiap menerima spike. Ferhat Abbas memusatkan permainan kepada Mayu Ishikawa dengan cover area luas dan menjadi pointer saat dibutuhkan. Ia menjadi satu-satunya pemain yang tak tergantikan sepanjang pertandingan dan selama VNL 2025. Di sisi lawan, Turki tetap mengandalkan Melissa Vargas sebagai pusat strategi. Mereka memulai laga dengan meyakinkan, tetapi Jepang mulai menemukan ritmenya melalui performa solid sang kapten Mayu. Jepang merebut set pertama dengan skor tipis 25-23. Turki merespons dengan agresif di set kedua, unggul jauh sejak awal. Jepang tampak memilih melepas set ini, Yukiko Wada dan Yoshino Sato ditarik lebih awal untuk istirahat. Keputusan itu terbukti tepat. Di set ketiga, Jepang kembali tampil prima dan mengamankan keunggulan. Turki sempat menyamakan kedudukan di set keempat, tetapi di set penentuan, mereka kehilangan fokus dan banyak melakukan kesalahan sendiri. Jepang memanfaatkannya dengan tenang, menutup laga dengan kemenangan dan mengamankan tiket semifinal. Ini menjadi kekecewaan lain bagi Turki. 2 tahun tanpa gelar, tersingkir dari turnamen mayor, dan performa mereka yang terus menurun di ranking dunia menimbulkan banyak tanya. Strategi yang terlalu berpusat pada Vargas mulai terlihat rapuh. Meski ia mencetak poin tertinggi di laga ini dengan 23 poin, itu belum cukup. Vargas juga terlihat sudah lelah dan tidak seefektif beberapa tahun sebelumnya. Namun tetap dipaksa menjadi poin terutama di saat yang lain tak bisa diharapkan. Vargas beberapa kali digantikan oleh Alexia Karutasu, namun pemain ini masih minim pengalaman untuk laga krusial. Sementara Jepang tampil lebih kolektif, dengan distribusi poin merata di seluruh lini. Middle blocker Jepang, Airi Miyabe bahkan mencetak 10 poin, unggul jauh dari 2 bintang bloker Turki, Zehra Gunes dan Ebrar Karakurt. Yukiko Wada memang tampil kurang menggigit di awal, dengan beberapa spike tertahan dan service error. Namun, ia bangkit di set kelima, mencetak poin-poin penting bersama Yoshino Sato. Keduanya sama-sama menyumbang 15 poin. Namun sorotan utama tetap jatuh pada sang kapten, Mayu Ishikawa, yang tampil luar biasa dengan 18 poin dan 2 ace. Tapi kontribusi terbesarnya adalah dalam bertahan, positioning, blok, dan leadership yang tak tergantikan. Mayu layak menyandang gelar MVP di pertandingan ini. Ia menunjukkan bahwa kapten muda pun bisa memimpin dengan kelas. Di pertandingan lain, Jerman yang masih belum terbiasa dengan intensitas tinggi pertandingan tak bisa melanjutkan kejutan. Berhasil melaju ke semifinal tanpa hambatan, menang telak 3 set langsung. Sementara itu, Cina yang membawa skuad sangat muda berjuang keras melawan tuan rumah Polandia.
Cina kalah dalam pertandingan full set dan situasi yang hampir mirip dengan pertandingan Turki melawan Jepang. Meski akhirnya kalah, Cina dianggap sebagai tim dengan prospek terbaik di VNL 2025. Rata-rata usia pemain mereka hanya 21 tahun. 4 semifinalis tahun ini persis sama dengan edisi sebelumnya, Italia, Jepang, Brasil, dan Polandia. Bahkan undiannya pun serupa. Jepang akan kembali menghadapi Brasil. Sedangkan Polandia harus menantang juara bertahan Italia. Semifinal akan dimulai 26 Juli. Italia masih menjadi favorit kuat, mereka belum terkalahkan dalam 27 pertandingan terakhir. Namun Brasil juga bukan lawan sembarangan, dengan Gabi Guimaraes yang terus menjadi andalan mereka mungkin bisa menciptakan kejutan jika bisa melewati Jepang. Hinotori Nippon, yang tahun ini tampil mengejutkan, punya potensi untuk merebut gelar. Mereka bahkan sempat memaksa Italia bermain 5 set di babak kualifikasi. Sementara Polandia, sebagai tuan rumah, tentu tak mau menyia-nyiakan peluang untuk menciptakan kejutan.